Dalam nota pembelaannya, Setia Novanto antara lain mempersoalkan rekaman yang dimiliki Ma'ruf Samsudin yang disebutnya sebagai melawan hukum. Berikut kita simak cuplikan pembelaan itu dan juga pendapat kontra dari Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Nota pembelaan Setia Novanto menyebutkan bahwa rekaman yang dimiliki MS diperoleh secara melawan hukum, tanpa hak, tanpa izin, serta bertentangan dengan undang-undang. Karena itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan etik yang mulia ini, sebab alat bukti rekaman tersebut adalah ilegal. Lalu apa pendapat seorang pakar hukum pidana dari UGM? Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidence atau physical evidence yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dikenal sebagai barang bukti. Masih menurut KUHAP, pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana. Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Buat saya sederhana, Bang Don. Legal, tidak legal, itu kan seperti dikatakan bukan urusannya sebenarnya kan. Isinya bahwa seperti kita pernah ketemu Pak Setnov, betul, diakui sudah ketemu 3 kali, betul, diakui bahwa transkrip itu betul, tetapi tidak lengkap. Tidak lengkap. Gitu. Kalau lihat pembelaan Setnov seperti yang disinggung tadi, ini kan seperti nanti Mas Refli pasti pembelaan ngeles gitu. Bukan, ini kan pertarungan antara retorika formal dan substansial. Ini pertarungan antara kebenaran formal dan kebenaran material. Rakyat seperti saya sebetulnya sudah jelas seperti apa kebenarannya, cuman kan pertarungan pasal demi pasal itu kan menjadi pertarungan yang kemudian akan berkepanjangan. Kita pun tidak tahu akan seperti berakhir kemana. Iya. Kalau begitu benar-benar dikaburkan. Kalau menurut saya ini sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. MKD itu kan namanya Majelis Kode Etik ya, bukan tidak ada urusannya sama hukum. Dia selesai dengan ada pelanggaran kode etik atau tidak. Kalau soal pasal-pasal ini ilegal atau tidak itu urusan kedua. Kalau ada ini diseret ke ranah hukum, baru itu jadi masalah. Kalau sekarang MKD tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya rekaman itu. Buktinya sudah terang-benderang gitu loh. Justru MKD ini kok masuk ke ranah hukum yang bukan ranahnya dia. Masuk dalam ruang politik dan Setnov atau Setia Novanto adalah aktor politik. Dalam politik, yang penting adalah trust. Jadi seberapa jauh publik percaya atau tidak, lepas dari persoalan formalitas hukum, kalau trust sudah hilang, seharusnya dia mundur. Jadi yang hilang dalam demokrasi kita adalah kita masuk terlalu prosedural, tapi democratic civility-nya minus. Seharusnya ada keadaban publik. Ketika persoalan sudah muncul, ramai, lepas dari persoalan hukum, kalau ada silahkan selesaikan di kejaksaan atau kepolisian, dia mundurkan diri. Tapi ini wilayah yang mungkin terlalu mewah untuk kita harapkan ya terjadi dalam waktu. Dengan cara seperti ini, menurut Mas Burhan, apakah kemudian masyarakat akan kembali trustnya kepada mungkin Setnov atau Golkar atau orang-orang terdekat? Nah, repotnya ketika itu ditaruh pada persoalan elektabilitas, tidak serta-merta persoalan hukum atau korupsi yang menghinggapi atau menjangkiti partai atau caleg atau elit itu punya efek elektoral. Pilkada baru saja kita lewati, misalnya dari 264 itu banyak tersangka atau bahkan mereka yang diramaikan dengan isu korupsi yang tetap terpilih. Sebabnya simpel, ya, sebabnya ada kaitannya sama media. Jadi dari eksperimen survei yang kita lakukan, itu ada pola yang menarik. Korupsi punya efek terhadap elektabilitas partai atau terhadap elit jika informasi terkait dengan masalah tersebut disampaikan secara kredibel dan masif. Itu kuncinya, dan kita bisa menyaksikan dalam kasus Nazarudin dan Demokrat efeknya kelihatan. Tapi kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang clear terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan satu elit, maka efek elektabilitasnya minimal. Sampai jauh apakah kemudian hukum juga mencari jalan ke hukum juga salah satu alat untuk mengaburkan? Iya, ini kan sebenarnya kalau kita bicara battle ya, jadi battle-nya itu harus bisa dipilahkan. Ada battle MKD dan sebenarnya sudah hampir selesai. Sebenarnya kan tinggal dikonfirmasi apakah pelanggaran sedang atau berat. Kira-kira begitu. Saya nggak yakin cepat selesai itu, Pak. Menurut versi kita kan karena ada upaya untuk mengaburkan. Lalu kemudian battle yang kedua adalah battle timbal balik. Apa yang sedang diproses oleh kejaksaan ya terhadap Setia Novanto, tetapi apa yang diadukan oleh pengacara Setia Novanto kepada polisi.
pencemaran nama baik kan? Ya. Kan biasa begitu. Saya juga diadukan pencemaran nama baik kan usaha. waktu itu ya kan, namanya usaha. Namanya juga usaha. Nah, battle ketiga yang mungkin juga agak politis adalah sudah mulai dihidupkan, disuarakan soal pembentukan pansus. Pansus ya. Nah, tetapi kalaupun pansus dihidupkan sama sekali tidak ada dengan kaitannya dengan MKD ini. Ya. Jadi sebenarnya MKD ini kalau saya pribadi selalu mendorong bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyidangkan etiknya dulu. Karena etik ini mudah, cepat. 1 bulan harusnya sudah selesai. Kalau dia bersalah diberikan sanksi, kalau tidak bersalah direhabilitasi. Ketimbang kemudian kita menunggu proses hukum. Ada beberapa media yang mengatakan, atau mungkin beberapa influencer yang mengatakan, udahlah kita proses ke ranah hukumnya. Menunggu ranah hukum selesai kira-kira tahunan. Ya. Jadi nggak akan selesai ini barang kan kira-kira begitu. Padahal Kita bisa mengatakan bahwa permintaan MKD untuk sebuah rekaman asli itu hanya untuk memperpanjang iya, memperpanjang rantai permainan cerita, saja. rantai permainan. Ya. Kenapa ya kira-kira? Kesimpulan sudah. Contoh misalnya. Iya. Kesaksian pengusaha Riza Khalid misalnya, itu menurut saya tidak perlu lagi. diperlukan Nggak lagi. perlu. Karena yang menarik buat saya adalah cerita tentang bangsa ini sepertinya tidak pernah bergeser ke arah yang lebih baik. Jadi seperti berjalan di tempat. Jadi setiap kali ada skandal hukum, skandal politik, ceritanya bermula dari masalah politik ekonomi, soal rente tadi. Soal rente. Dan ada sedikit perbedaan cerita, tetapi substansinya sama. Perbedaan ceritanya adalah ini ada 2 aktor lama Pilpres, KIH dengan KMP. Kemudian ada 1 aktor di dalam pemerintahan untuk meminimalisir atau mengurangi bargaining position dari lawan, dia memberikan semacam kompensasi. Ini kan oligarchic style concession. Dan kebetulan mereka yang menjadi lawan justru paling banyak menikmati rente tadi. Dan kemudian menimbulkan pergoncangan di dalam. Nah, pada ujungnya kalau kita baca cerita perspektif yang lama antara oligarki dengan kartel, pada ujungnya itu selesai dengan konsesi baru dan membentuk keseimbangan baru. Tentu ada pihak yang dikorbankan. Tapi untuk dapat settingnya tidak pernah. untuk dapat konsesi rasanya panjang jalan, karena konsesi kan berarti kan rembukan berbagai pihak. Itu urusan mereka yang berurusan di politik. Urusan media adalah seberapa urusan besar kita NDN itu adalah begini. Kita sebagai orang yang bekerja di media juga merasa bahwa fokusnya itu terbelah. Terbelah, Ya. gitu. Jadi ibarat ketika kita Dari mau satu memburu titik ke banyak. sekumpulan rusa, tiba-tiba saja terpencar. Kita pun bingung mau nembak yang mana. Sebagian besar itu selamat masuk ke hutan. Kita juga pikir yang mana ya. Tapi memang kadang-kadang terasa. Jangan-jangan memang ada desain. Bukan sebuah kebetulan, ada kejadian begini, dan dibuat seperti ini, lalu kemudian kita kejar yang ini, kejar yang ini, fokus kita jadi tidak terlihat, makanya jadi Kita jadi kabur nggak betul. fokus. Jadi kalau Mas Burhan menyalahkan media, untuk beberapa hal, memang media saat ini kan membutuhkan kecepatan, dan itu terbawa. Investigasi sekelas Tempo juga sangat sedikit untuk media-media seperti itu. Lalu kemudian konsistensi untuk mengikuti isu ini dari awal sampai akhir. Bahkan kemungkinan kalaupun Setia Novanto berhenti jadi DPR, itu juga akan menjadi anti klimaks. Dan kalau menurut saya Bung Don ini terlalu baik juga sama media. Media itu kan kumpulan orang juga. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan terhadap MKD bukan tidak mungkin juga bocor terhadap oknum-oknum media, sehingga media itu mungkin melakukan pengalihan isu bukan karena ada kasusnya, tapi ya memang ada agenda. ada transaksinya lah, ada transaksinya. Jadi kita tidak menutup mata terhadap itu. Dan kedua juga kalau menurut saya sebetulnya kita harus fokus saja pada bahwa namanya majelis kehormatan ini, Mahkamah Kehormatan ini kan memang tugasnya kode etik. Udah berhenti di kode etik aja. Kalau yang masalah hukum dia putuskan, itu kita teruskan ke hukum. Kalau kode etik udah jelas pelanggaran berat banget kalau menurut saya, bukan orang yang ambil kuliah etika 101 tuh, pengantar etika udah tahu ini melanggar kode etik berat banget ya. Etik di satu sisi, tapi sekarang sudah ke kejaksaan, sudah ke kepolisian. Ya kalau itu mah urusan lain lagi. Ya, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.